perkenalkan nama saya Deborah Septiani dengan NIM 29023500005 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ervia Eriza, MPD. Video pembelajaran ini bertemakan penyusutan dan dibuat guna memenuhi penilaian ujian akhir semester. Oke, jadi sebelum masuk ke materi penyusutan, terlebih dahulu kita akan menyinggung mengenai aset tetap. Jadi bagi mahasiswa akuntansi memang sudah tidak asing lagi dengan istilah aset tetap dan penyusutan karena sudah dipelajari di mata kuliah pengantar akuntansi mengenai aset tetap. Mulai dari bagaimana perolehan aset tetap, bagaimana biaya-biayanya, bagaimana penggunaan aset tetap, pengalokasiannya seperti apa, sampai pada penghapusan aset tetap apabila sudah habis masa manfaatnya. Bisa dilepas, bisa dijual, dan bisa juga ditukar dengan aset yang sejenis. Nah, di matematika bisnis, kita akan mempelajari aset tetap dan penyusutan dengan menggunakan alat matematika, di mana nantinya bisa memperoleh perhitungan dengan lebih cepat dan tepat serta akurat. Jadi dengan bantuan rumus-rumus dari matematika, kita bisa memperoleh hasil perhitungan dengan lebih cepat. Oke, aset tetap di sini letaknya kalau di laporan keuangan, ada di neraca, tepatnya adalah di bawah current asset atau di bawah aset lancar. Jadi aset yang dimiliki perusahaan ini ada yang bersifat aset lancar, ada juga yang bersifat aset tetap. Kemudian aset tetap juga bentuknya bisa berwujud dan juga tak berwujud. Yang menjadikannya berbeda dengan current asset adalah bahwa aset tetap ini bersifat jangka panjang. Nama lain dari aset tetap sendiri adalah plan asset atau equipment. Oke, berikutnya kita masuk ke karakteristik aset tetap. Yang pertama adalah aset tetap umumnya memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, karakteristik ini membedakan aset tetap dengan aset lancar. Lalu karakteristik yang kedua adalah aset tetap ini memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud. Ini membedakan aset tetap berwujud dengan aset tetap tak berwujud. Karakteristik yang ketiga adalah aset tetap dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasi. Karakteristik yang ketiga ini adalah yang membedakan aset tetap dengan investasi dan persediaan. Jadi kalau di current asset itu kan ada persediaan. Persediaan itu dibeli oleh perusahaan, dimiliki oleh perusahaan, tapi untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional. Jadi tidak digunakan, hanya dimiliki, tapi untuk dijual kembali untuk kegiatan operasional. Lalu karakteristik yang keempat adalah aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi. Jadi ini adalah karakteristik yang membedakannya dengan investasi-investasi. Apabila perusahaan beli tanah, contohnya, lalu tanah tersebut dibeli untuk kemudian beberapa tahun kemudian untuk dijual kembali dan diambil keuntungannya. Itu adalah contoh dari investasi. Sementara apabila membeli tanah, kemudian tanah tersebut dibangun sebuah genduk dan untuk kegiatan operasional, maka itulah yang membedakan aset tetap dengan aset-aset lainnya yang berada di perusahaan. Berikutnya contoh-contoh dari aset tetap adalah tanah, gedung, mesin, peralatan, kendaraan, sumber daya alam itu juga termasuk dalam contoh aset tetap. Nah, seiring berjalannya waktu, aset tetap selain tanah akan kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa atau manfaat kepada perusahaan atau depreciation. Jadi kecuali tanah, masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap ini sifatnya terbatas. Jadi seiring berjalannya waktu, manfaat dan kontribusi suatu aset tetap ini akan mengalami penurunan. Nah, penurunan tersebut bisa disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor fisik maupun faktor fungsi. Contoh penyebab faktor fisik adalah mesin atau bangunan yang usang karena terkena matahari dan hujan sehingga lama-kelamaan menjadi rusak. Atau bisa juga kendaraan yang dipakai terus-menerus maka fisiknya akan turun. Contohnya turun mesin. Atau bisa juga peralatan menjadi tua dan tidak baru lagi. Itu adalah penyebab penyusutan dalam hal penurunan fisik. Lalu penyebab kedua adalah faktor fungsinya. Faktor fungsi ini contohnya adalah kemajuan teknologi di mana kalau dulu membeli komputer versi lama dengan versi baru tentunya berbeda.
Yang versi lama kecepatannya sudah tidak optimal lagi atau lebih lambat, tapi kalau yang baru itu masih optimal. Atau contoh kedua misalnya mesin. Mesin lama itu lebih lambat, sementara mesin baru lebih cepat atau lebih optimal. Itu merupakan contoh dari faktor penurunan fungsi. Jadi, sumber daya alam juga tadi kan merupakan salah satu contoh aset tetap. Namun sumber daya alam ini istilahnya bukan penyusutan, melainkan depresi. Begitupun dengan aset tetap tak berwujud, ada juga pengalokasiannya dalam bentuk amortisasi. Jadi, penyusutan ini hanya untuk gedung, mesin, peralatan, dan kendaraan. Selanjutnya adalah pengalokasian harga perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap sepanjang umur manfaatnya. Itulah yang dimaksud dengan penyusutan. Isinya ada sebagian besar pengalokasian harga perolehan atau sebagian besar. Jadi alokasi pengalokasiannya ini bisa sebesar harga sisanya. Jadi tergantung metode apa nanti yang akan digunakan. Lalu dalam penyusutan ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line. Lalu yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance. Yang ketiga metode saldo menurun ganda atau double declining. Lalu yang keempat metode jumlah angka menurun atau sum of the years digit. Yang kelima metode bunga efektif atau effective interest method. Yang keenam atau yang terakhir adalah metode unit produksi atau production unit. Kemudian notasi yang akan digunakan akan ada rumusnya, di mana rumus tersebut ada notasinya. Yang pertama adalah C atau cost adalah harga perolehan. Kemudian S adalah nilai sisa atau residu, yang biasanya nilai sisa ini bentuknya adalah estimasi. Jadi, misal kendaraan diestimasikan pada akhir masa manfaatnya ternyata masih memiliki nilai rupiah. Misalkan 5 juta. Nah, itu bagaimana perlakuannya? Apakah dilepas, dijual, atau ditukar? Oh ya, harga perolehan di sini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan aset tetap sampai siap untuk digunakan. Kemudian N yaitu periode atau masa manfaat atau umur ekonomis. Kemudian W adalah dasar penyusutan. R adalah biaya penyusutan, sebenarnya mirip dengan dasar penyusutan, namun R ini lebih spesifik pada tahun K atau pada tahun keberapa, misalkan pada tahun ketiga, pada tahun keempat, atau pada tahun kelima. Kemudian BK di sini adalah nilai buku pada akhir tahun K. Dan DK adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini adalah penjumlahan penyusutan-penyusutan yang sudah dialokasikan, dijumlahkan semuanya, itulah akumulasi. Oke, harga perolehan yaitu seluruh biaya yang timbul untuk memperoleh aset tetap hingga dapat digunakan. Nilai sisa atau harga jual aset tetap pada akhir masa manfaat dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual atau menukar aset tersebut. Lalu masa manfaat atau estimasi masa kegunaan dari aset tetap. Oke, terus dasar penyusutan atau harga perolehan aset tetap dikurangi dengan nilai sisanya. Kemudian akumulasi penyusutan, total biaya penyusutan yang sudah dialokasikan hingga periode tertentu. Lalu nilai buku yaitu selisih antara perolehan aset, harga perolehan aset tetap dengan akumulasi penyusutan. Oke, sekarang kita akan masuk ke metode yang pertama, yakni metode garis lurus. Metode garis lurus ini merupakan metode yang paling banyak digemari oleh perusahaan. Karena metode ini memang yang paling sederhana dan yang paling mudah. Asumsinya adalah kegunaan suatu aset tetap akan mengalami penurunan yang tepat atau konstan. Jadi kalau Anda menghitung beban penyusutan senilai 5 juta di awal, maka 5 juta tersebut akan sama nilainya dari periode 1 sampai akhir periode atau akhir masa manfaatnya. Oke, di matematika bisnis ini kita akan mempelajari memperoleh rumus untuk mempermudah perhitungan. Yang pertama metode garis lurus. Di sini kita RK yang tadi adalah biaya penyusutan pada tahun ke K. Jadi kalau misalkan Anda diminta untuk menghitung biaya penyusutan tahun ke-12. Nah, Anda bisa menggunakan rumus ini. Kurang lebih rumus yang diajarkan sama dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Kemudian
RK sama dengan W. W di sini adalah dasar penyusutan. Dasar penyusutan merupakan hasil pengurangan harga perolehan dengan nilai sisa. Lalu Anda bagi lagi dengan periodenya atau masa manfaat atau umur ekonomis itu. Itu adalah untuk menghitung biaya penyusutan. Sementara rumus lainnya adalah untuk menghitung akumulasi penyusutan. Nah, menghitung nilai buku, jadi untuk menghitung akumulasi penyusutan, yaitu notasinya DK sama dengan K dikali RK. Kemudian untuk menghitung nilai buku, BK sama dengan C atau kos dikurangi K lalu dikali RK. Oke, contoh soal yang pertama, pada 1 Januari 2019, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta. Umur ekonomis diperkirakan 5 tahun dan nilai sisa 4 juta. Hitunglah biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus. Oke, cara menjawab pertanyaan sebelumnya adalah kita lihat di sini harga perolehannya atau kosnya sama dengan 40 juta. Masa manfaatnya adalah 5 tahun. Kemudian estimasi nilai sisanya adalah 4 juta. Nah, maka yang pertama adalah caranya kita hitung dulu dasar penyusutannya. Dengan rumus W sama dengan C dikurangi S, C atau harga perolehannya yaitu 40 juta dikurangi S atau nilai sisanya 4 juta yaitu sama dengan 36 juta. Sehingga dasar penyusutannya adalah 36 juta. Berikutnya kita hitung biaya penyusutan pada tahun K. Karena metode garis lurus ini biaya penyusutannya sama, tiap periode, maka Anda tinggal menghitung dasar penyusutan dibagi dengan masa manfaat. Sebelumnya dasar penyusutan sudah dihitung yaitu 36 juta dibagi 5, maka biaya penyusutannya adalah sebesar 7.200.000 rupiah. Nah, ini adalah tabel penyusutan metode garis lurus. Nah, di kolom pertama ini ada tahun, kolom kedua dasar penyusutan, lalu ada besar penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk dasar penyusutan ini tadi kita sudah hitung yaitu 36 juta, dan di mana ini setiap periodenya yaitu sama, sebesar 36 juta. Kemudian untuk besar penyusutannya tadi juga kita sudah hitung yaitu sebesar 7.200.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan caranya adalah untuk yang tahun kedua, akumulasi penyusutan yang tahun pertama ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun kedua, itu adalah hasil akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan besar penyusutan tahun kedua, itu adalah hasil dari akumulasi penyusutan tahun kedua. Kemudian untuk akumulasi penyusutan tahun ketiga, yaitu akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah dengan besar penyusutan tahun ketiga. Itu adalah hasil untuk akumulasi penyusutan tahun ketiga. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian untuk nilai buku, yang pertama ini adalah 40 juta, yaitu sebesar harga perolehan. Untuk nilai buku tahun pertama, yaitu nilai buku yang 40 juta ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun pertama, yaitu sebesar 32.800.000. Kemudian untuk nilai buku tahun kedua, yaitu nilai buku tahun pertama dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun kedua. Hasilnya adalah nilai buku tahun kedua. Begitu juga seterusnya sampai akhir periode. Kemudian untuk metode kedua yaitu metode saldo menurun, menghasilkan biaya penyusutan yang tidak sama untuk setiap periode, tetapi menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Pembebanan biaya penyusutan yang lebih besar di awal tahun berdasarkan asumsi bahwa pada tahun-tahun awal suatu aset memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Kemudian, biaya perawatan dan pemeliharaan aset tetap pada awal periode adalah kecil dan menjadi semakin besar dengan bertambahnya umur aset. Selanjutnya, metode yang ketiga atau metode saldo menurun ganda. Saldo menurun menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku, sedangkan nilai sisa diabaikan, sama seperti metode saldo menurun.
Kemudian penyusutan tahun terakhir, pembulatan nilai penyusutan harus dilakukan untuk memastikan kita mendapatkan nilai sisa. Lalu yang keempat, metode jumlah angka tahun. Biaya penyusutan akan semakin kecil dari tahun ke tahun, seperti metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Metode ini menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga perolehan dengan nilai sisa. Kemudian pembilang adalah angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap. Penyebut adalah jumlah angka tahun yang ada. Misal, sebuah mesin memiliki masa manfaat 5 tahun. Maka pembilang untuk tahun pertama adalah angka tahun terakhir. Dalam hal ini adalah 5. Pembilang untuk tahun kedua adalah angka kedua sebelum angka terakhir, yaitu 4. Hal ini berlaku seterusnya hingga pembilang pada tahun kelima adalah angka tahun yang pertama, yaitu 1. Sementara untuk bilangan penyebutnya adalah jumlah seluruh masa manfaat yang dalam contoh ini adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Apabila N adalah masa manfaat dan S adalah denominator, maka S sama dengan 1 tambah 2 tambah titik-titik-titik tambah N. Apabila umur ekonomi sangat besar, kita dapat menggunakan persamaan S sama dengan dalam kurung N bagi 2 dikali dalam kurung N 1 tambah N. Lalu yang kelima adalah metode bunga efektif. Metode saldo menurun ganda, dan jumlah angka tahun menghasilkan biaya penyusutan yang lebih besar di periode awal dan mengecil di periode akhir. Bagus untuk meminimumkan pajak, namun tidak disukai para manajer karena kinerjanya dievaluasi berdasarkan laba bersih. Metode bunga efektif membebankan biaya penyusutan yang kecil di tahun-tahun awal dan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Metode perhitungan yang sama seperti perhitungan kolom pembayaran pokok dalam skedul amortisasi utang. Lalu yang keenam adalah metode unit produksi. Estimasi masa manfaat aset tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Unit produksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Dasar penyusutan dalam metode ini dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dengan nilai sisa. Baik, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.